Turki, dengan nama resmi Republik Turki, adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Presiden Turki saat ini bernama Recep Tayyip Erdogan yang merupakan presiden ke-12, dan wakilnya bernama Fuat Oktay. Negara Turki terletak di antara benua Eropa dan Asia. Ibu kotanya adalah Ankara, kota terbesar dan yang paling terkenal di Turki adalah Istanbul. Turki mempunyai sejarah yang kaya akan pengaruh dari berbagai budaya dan peradaban yang pernah berdiri di wilayah ini. Disebabkan oleh kekayaan sejarah di Turki, maka Anda dapat menemukan tempat-tempat unik untuk dikunjungi, seperti halnya kota bawah tanah Derinkuyu dan Kapadokia yang sangat luar biasa. Tetaplah di channel ini untuk mengetahui lebih banyak tentang negara Turki dan budayanya. Mengapa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinobatkan menjadi tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia? Bagaimana cara hidup orang Turki? Apa saja tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara di Turki? Baiklah, sekarang mari kita simak penjelasannya. Turki, hampir seluruh populasinya menganut agama Islam. Mayoritas umat Muslim di Turki mengikuti kepercayaan agama Islam Sunni. Beberapa sumber menunjukkan kalau sekitar 90% pemeluk agama Islam di Turki menganut kepercayaan Islam Sunni tersebut. Sisanya mengikuti kepercayaan Islam lain seperti agama Islam Syiah atau agama Islam Alevi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah pemimpin Muslim paling populer di dunia saat ini dan telah dinobatkan menjadi tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia versi Pusat Penelitian Independen The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berbasis di Yordania. Erdogan dianggap sebagai tokoh Muslim paling berpengaruh dari berbagai bidang, terutama di bidang militer. Pengaruh Erdogan mampu mengalahkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berada di posisi kedua dan Presiden Iran terdahulu Hasan Rouhani. Di bawah Erdogan, Turki menjadi negara yang sangat dihormati di mata dunia, dan merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar ke-6 di Eropa. Erdogan telah terbukti mampu membawa Turki menjadi salah satu negara Muslim yang bersaing dengan negara dunia dalam segi ekonomi. Turki adalah negara lintas benua, yang mana sebagian besar wilayahnya terletak di Asia Barat dan sebagian kecil terletak di Eropa Selatan. Adapun kota paling terkenal, yang paling banyak dikunjungi, dan paling padat penduduknya yaitu kota Istanbul. Ada sebuah gunung yang sangat terkenal di sana, namanya Gunung Ararat. Gunung Ararat adalah gunung berapi yang diselimuti oleh salju. Gunung ini merupakan puncak tertinggi yang ada di negara Turki dengan ketinggian sekitar 5.137 meter. Apa alasan Gunung Ararat terkenal di dunia? Alasannya karena menjadi tempat yang dikaitkan dengan kisah nyata tentang Bahtera Nuh atau kapal Nabi Nuh alaihi salam. Gunung Ararat ini letaknya di Provinsi Agri di timur Turki, berbatasan dengan negara Armenia dan Iran, sekitar 12 km sebelah tenggara kota Urfa. Selanjutnya, di Turki juga terdapat Göbekli Tepe. Göbekli Tepe adalah sebuah kompleks arkeologi atau kuil tertua di dunia yang pernah ditemukan dan memberikan gambaran tentang peradaban manusia kuno. Tempat wisata ini juga selalu ramai dikunjungi wisatawan dunia dan merupakan salah satu wisata favorit yang ada di Turki. Tempat ini kini sedang dalam penelitian oleh arkeolog Jerman bernama Klaus Simdat dan Turki. Lalu tentang Kapadokia. Kapadokia adalah wilayah kuno yang terletak di Turki Tengah Selatan, atau Tenggara Ankara. Kapadokia berada di dataran tinggi yang terjal di utara pegunungan Taurus. Dikutip dari situs wisata GoTurkia, geologis Kapadokia yang unik membuat wilayah ini disebut cerobong peri. Kapadokia terkenal dengan hamparan batuan vulkanik lunak yang terbentuk oleh erosi dari gunung berapi selama jutaan tahun. Batuan itu menjadi beragam bentuk yang unik seperti menara, kerucut, lembah, dan gua. Beberapa batuan tersebut bahkan memiliki tinggi hingga 45 meter. Setiap tahunnya, pelancong dari berbagai penjuru dunia selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat yang unik ini. Selain itu, tentunya Anda juga dapat mengunjungi kota bawah tanah Derinkuyu sedalam 7 lantai yang memiliki puluhan kilometer terowongan, yang menghubungkannya dengan kota bawah tanah lainnya dan mampu menampung hingga 100.000 orang. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan tertua di dunia adalah Grand Bazaar di Istanbul, yang didirikan pada tahun 1455. Bahasa resminya adalah Turki, tetapi ada lebih dari 30 bahasa etnis lain yang juga digunakan, yang paling umum adalah Sazaki, Kurmanji, dan Arab. Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang wilayahnya terletak di dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia.
Turki merupakan rumah bagi sisa-sisa arkeologi dari 7 keajaiban dunia kuno. Termasuk kuil Artemis di Efesus yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi dan Mozalikarnassus yang dibangun tahun 350 sebelum Masehi. Olahraga paling populer di Turki adalah sepak bola, dan olahraga nasionalnya adalah gulat minyak. Alasan disebut gulat minyak karena pegulat harus mengoleskan dirinya dengan minyak zaitun bagi peserta yang mengikutinya. Orang Turki memiliki kemiripan genetik yang dekat dengan orang Timur Tengah dan Eropa, dan beberapa lainnya lagi memiliki kemiripan dengan orang Asia Selatan dan Asia Tengah. Di Turki, ada tradisi ratusan tahun yaitu roti ket atau roti gantung, yaitu seseorang yang pergi ke toko roti membayar 2 roti, tetapi hanya mengambil 1 dan meninggalkan 1 roti untuk siapapun yang membutuhkannya. Di Turki terdapat sebuah kota yang bernama Kota Buruj Al-Babas. Kota Buruj Al-Babas dijuluki sebagai kota hantu terbesar di dunia. Di kota Buruj Al-Babas terdapat 732 properti yang semuanya berbentuk kastil mirip istana dongeng Disney. Mangkraknya pembangunan tersebut disebabkan oleh cabutnya para investor. Meski telah mengajukan kebangkrutan, Syarat Property Group berharap pada akhirnya akan memberikan surga yang pernah dijanjikan pada para kliennya. Tradisi Turki yang aneh adalah ketika seseorang melakukan perjalanan, keluarga akan menyiraminya dengan air sebelum dan sesudah kembali dari perjalanan sambil mengucapkan kata-kata, pergi seperti air dan datang seperti air. Hal ini dilakukan agar mereka selamat dalam perjalanan dan kembali dengan selamat. Orang Turki sangat menyukai kucing, kota-kotanya penuh dengan kucing, dan bahkan ada rumah kecil untuk mereka. Salah satu kucing liar yang paling terkenal adalah Tombili yang meninggal pada tahun 2016 dan dibuatkan patung untuk menghormatinya. Salah jika menganggap orang Turki sebagai orang Arab atau percaya bahwa mereka berbicara bahasa Arab karena budaya Turki sangat berbeda dari budaya Arab. Menaruh kura-kura di bawah bantal bayi di malam hari adalah tahayul kuno di Turki, meski sudah tidak lagi dilakukan oleh kebanyakan orang. Kacang jeli berasal dari manisan tradisional Turki yang disebut lokum, yaitu manisan yang berbahan dasar pati dan gel gula yang dibuat sejak tahun 1777. Lokum adalah manisan yang selalu ada dalam berbagai upacara pernikahan dan pemakaman di Turki. Manisan ini terbuat dari tepung, minyak mentega, wijen, gula atau madu, dan buah kering. Di Pamukkale, Provinsi Denizli, terdapat sisa-sisa arkeologi yang mengesankan dari kota Yunani Hierapolis. Salah satu daya tarik utama Hierapolis adalah pemandian air panas alami yang disebut Kastil Kapas. Tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata populer di Turki karena pemandangan alam yang indah dan air panasnya yang memiliki manfaat kesehatan. Hierapolis juga memiliki situs arkeologi lain yang menarik, termasuk teater Romawi, basilika, dan berbagai makam. Ketika Anda berjalan melalui jalan-jalan di Istanbul, Anda akan melihat tembok kuno, istana, masjid, sekolah, dan istana-istana kecil yang merupakan sarang burung kota. Mereka adalah sangkar burung paling indah yang pernah Anda lihat. Turki menghasilkan sekitar 700 ton hazelnut per tahun, menjadikannya produsen terbesar di dunia, dengan hampir 75% produksi dunia. Turki memiliki lebih dari 82.000 masjid, merupakan negara dengan jumlah masjid terbanyak per kapita. Hagia Sophia adalah sebuah basilika ortodoks pada zaman Konstantinopel, sebuah katedral Katolik, kemudian menjadi masjid, kemudian menjadi museum, dan kembali menjadi masjid lagi. Kopi diperkenalkan ke negara itu pada tahun 1540 dan menjadi bagian dari budaya Turki. Kopi Turki dibuat dari kopi Arabica yang ditumbuk halus dalam bentuk yang sangat pekat dan dituangkan dari cesve, yaitu panci bergagang panjang yang sangat kecil dengan tepi tuang ke dalam cangkir yang biasanya tanpa pegangan. Peradaban Mesir kuno banyak memiliki peninggalan arsitektur di Turki. Salah satunya adalah obelis, yaitu sebuah tiang batu yang ujungnya runcing, sebagai lambang pemujaan kepada dewa matahari, yaitu Dewa Ra. Turki adalah konsumen teh per kapita terbesar di dunia, dengan rata-rata 3,14 kg per orang per tahun. Orang Turki memiliki kebiasaan minum teh sepanjang hari. Selain itu, mereka adalah produsen teh terbesar kelima di dunia. Turki memiliki ras kucing yang berasal dari wilayah Danau Van. Ras ini memiliki ciri khas bulu yang tebal dan tahan air. Kucing Van memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berenang, yang relatif jarang dimiliki oleh kucing lainnya. Di Turki, Anda bisa menyaksikan festival bulat unta yang telah diadakan 40 kali sepanjang sejarah.
Unta-unta dihiasi dengan pelana warna-warni dan bercorak. Pemilik menuntunnya berkeliling arena, menyapa penonton sebelum menerjang lawan dengan ganas. Sederhananya, unta yang berhasil membuat lawan menjerit, kabur, terjatuh, atau tertanggal pelananya dianggap menang. Tunnel adalah jalur kereta bawah tanah tertua dan terpendek di dunia, menghubungkan daerah Karako dengan daerah Belo yang terletak di Gunung Stadius dekat Antivia. Di bawah jalan kota Istanbul terdapat Justinian Yankee Star, tempat penyimpanan air berukuran raksasa untuk istana Raja Bizantium. Basilika Hister bisa menampung hingga 100.000 ton air bersih dan dihuni oleh ikan karper, sementara bagian samping difungsikan sebagai kafe untuk para wisatawan. Roti adalah makanan khas Turki, negara ini memimpin peringkat dunia dengan konsumsi roti sebanyak 132 kg per penduduk per tahun. Di Istanbul, Anda dapat melakukan perjalanan antara Eropa dan Asia dengan kereta api bawah air. Stasiun Kereta Marmaray adalah sebuah sistem transportasi yang menggabungkan jalur rel bawah tanah dengan jalur rel kereta bawah laut sepanjang 1,8 km. Pantai Bendera Biru adalah penghargaan internasional yang diberikan kepada pantai atau pelabuhan yang memenuhi standar tertentu dalam hal kebersihan, keamanan lingkungan, dan fasilitas. Di ibu kota Ankara, Anda dapat mengunjungi makam Matatur, sebuah makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir untuk pendiri dan pemimpin pertama Republik Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Minuman yang sangat populer di Turki adalah ayran, yang terdiri dari yogurt, susu domba, dan air, terkadang dicampur dengan beberapa tetes lemon, garam, bawang putih, dan mint. Katalhoyuk terletak di selatan semenanjung Anatolia. Di sini terdapat sebuah kompleks perkotaan terbesar dan paling terpelihara dari era Neolitik. Makanan penutup tradisional Turki adalah tafu goksu. Ini adalah puding yang terbuat dari ayam suwir, susu, gula, beras tumbuk, dan kayu manis. Salah satu kerajinan paling terkenal di Turki adalah permadani Turki atau permadani Anatolia. Belek adalah kota resor dan pusat pariwisata yang terletak di distrik Serik, Provinsi Antalya, di pesisir selatan Turki. Belek terkenal dengan lapangan golf berkualitas tinggi dan banyak resor mewah. Kawasan ini sering menjadi tujuan populer bagi wisatawan, terutama bagi mereka yang mencari liburan dengan fasilitas golf dan pantai yang indah. Di sepanjang Teluk Antalya di Serik, terdapat sisa-sisa kota Yunani kuno, Aspendos, di mana Anda akan melihat teater bergaya Yunani kuno yang paling terpelihara di dunia. Teater ini memiliki kapasitas untuk hampir 8.000 penonton. Pantai Istuzu adalah salah satu tempat penangkaran penyu terpenting, karena itu tempat ini dikenal sebagai Pantai Penyu. Demikianlah informasi menarik tentang negara Turki. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Terima kasih karena sudah mampir di Wahtik Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga yang nonton video ini ditambah rezekinya dan sehat selalu. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya. Bye-bye.